Tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance yang kita kenal dengan istilah GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Apakah penerapan prinsip GCG di industri perasuransian dapat menghindarkan kemungkinan kasus gagal bayar di asuransi jiwa? Untuk menjawab pertanyaan ini, TV Asuransi telah mewawancarai Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia, Mas Ahmad Daniri di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2020. Wawancara ini ditampilkan dalam 3 segmen. Berikut ini adalah segmen pertama dengan topik GCG dan penerapannya di Indonesia. GCG itu singkatan dari Good Corporate Governance, ya. Nah, maknanya sebenarnya adalah kalau saya mengibaratkan seperti rambu-rambu. Kalau kita masuk jalan tol, gitu kan, itu kan ada rambu-rambu S, kecepatan nggak boleh lebih dari 40 sampai 80 misalnya, atau sampai 100 gitu ya. Nah, Good Corporate Governance juga semacam rambu-rambu di dalam mengelola bisnis perusahaan. Itu kira-kira seperti itu. Nah, basisnya itu ada yang namanya principles, misalnya tarif ya. Apa yang kita sampaikan di Komite Nasional Kebijakan Governance itu kita mengintrodusir, memperkenalkan prinsip-prinsip tarif. Tarif itu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian biasanya kalau saya membayangkan seperti corporate governance itu seperti rumah, bangunan rumah. Yang paling bawah adalah principles, komitmen dan principles. Yang kemudian di baris berikutnya itu biasanya governance structure, kemudian governance process, governance outcome. Nah, kalau governance structure itu kalau di dalam organisasi itu lebih kepada struktur organisasi sebenarnya. Contohnya misalnya sekarang ini ada yang trennya 3 line of defense, ya. Jadi 3 lapis pertahanan, 3 lapis misalnya. Itu adalah tren yang belakangan, yang terakhir di dalam membuat governance structure-nya itu dibuat pertahanan 3 lapis. Ada first line of defense, pertahanan pertama, lini pertama, ada pertahanan lini kedua, ada pertahanan lini ketiga gitu ya. Nah, yang pertama itu biasanya di unit operasional yang terkecil. Nah, kiatnya sebenarnya kita harus memperkuat yang first line of defense, pertahanan lini pertama, sehingga nanti di dalam pertahanan lini kedua dan ketiganya itu menjadi lebih mulus gitu. Itu kiat di dalam memperbaiki governance itu yang utama adalah bagaimana kita memperkuat lini pertamanya. Itu yang contoh governance structure. Governance process itu sebenarnya lebih kepada decision making process, policy making process. Nah, itu pun harus juga berdasarkan tarif principles tadi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Jadi di dalam decision making process juga harus demikian. Nah, contohnya di perbankan misalnya, itu ada yang namanya 6 Eyes Principles. Jadi selalu di dalam misalnya katakanlah kita mendapatkan, misalnya menemui nasabah, klien gitu ya, selalu ada 3 orang. Jadi ada nasabahnya sendiri, kemudian yang 2 orang itu adalah yang dari perusahaan misalnya. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah supaya dia menjadi 6 mata ya. Jadi ada check and balance mechanism pada saat diskusi, pada saat misalnya memberikan
berdiskusi dengan nasabah atau klien. Nah, itu kira-kira gitu. Yang terakhir adalah governance outcome. Governance outcome itu bahasa sederhananya bagaimana kita mendapatkan dukungan penuh dari para stakeholders. Karena yang namanya perusahaan itu dia tidak bisa sendirian. Dia pasti harus melakukan aktivitas berhubungan dengan stakeholders lainnya. Nah, yang paling ideal adalah bagaimana kita mendapatkan dukungan penuh dari para stakeholders. Ya, contohnya kemudian kalau action nyatanya di perusahaan itu biasanya ada annual report, ada sustainability report, ya. Kemudian ada assessment good corporate governance-nya dan sebagainya, ya. Itu menunjukkan bahwa mendapatkan di situ di dalam misalnya dalam report-report itu ketahuan misalnya apakah kita mendapatkan dukungan penuh dari para stakeholders atau tidak. Itu kira-kira demikian. Begini, KNKG, Komite Nasional Kebijakan Governance, itu didirikan tahun 99 setelah krisis. Karena waktu krisis kemarin, itu kan terutama itu kan krisis perbankan kan, itu yang jadi persoalan adalah penerapan GCG-nya itu sendiri. Itu kemudian kita menyusun pedoman-pedoman good corporate governance, ya, untuk terutama waktu itu mulainya dari perbankan, ya. Perbankan menyeret kepada krisis perekonomian secara umum, ya, di Indonesia gitu, kira-kira begitu. Jadi tahun 99 gitu, itu diperkenalkan. Gini, di dalam penerapan GCG itu ada dua, ada yang namanya hard law, ada soft law. Hard law itu peraturan-peraturan OJK, misalnya. OJK itu dia menerbitkan peraturan-peraturan GCG baik untuk perbankan maupun asuransi, ya. Itu menerbitkan peraturan-peraturan GCG. Nah, kemudian KNKG itu menerbitkan soft law-nya. Soft law itu kesepakatan. Jadi, misalnya contohnya kita menyusun pedoman corporate governance misalnya, ya. Itu kita undang semua para pelaku pasar, pelaku ekonomi itu diundang mendiskusikan pedoman itu. Kemudian diadopt. Oke, kita bisa terima. Jadi merupakan kesepakatan. Kalau misalnya perbankan, yang kita undang perbankan. Kalau asuransi, nanti yang kita undang asuransi. Dulu kita pernah juga membuat pedoman GCG perasuransian. Itu kita undang para pihaknya itu. Itu kira-kira begitu caranya. Nah, sebenarnya GCG itu lebih tepatnya kebutuhan. Harusnya itu menjadi kebutuhan, bukan menjadi sesuatu yang dipaksa gitu harusnya. Memang hakikatnya dia menjadi kebutuhan, atau hakikatnya lebih kepada beyond the rules and regulation, melebihi peraturan perundangan sebenarnya, karena itu inisiatif dari perusahaan itu sendiri. Nah, tentu saja inisiatif dari perusahaan ini tentu dilandasi oleh etika misalnya, dilandasi oleh keyakinan dari mereka bahwa harus ada values, ada nilai-nilai, ya, dari mereka yang harus diyakini bahwa dengan nilai-nilai itu akan membawa keberhasilan dari usaha perusahaan. Terus terang di Indonesia itu menurut saya, kemarin juga saya diundang oleh World Bank untuk berdiskusi. Saya ungkapkan di sana bahwa saya pikir yang terbaik adalah asuransi ataupun industri keuangan non-bank itu harus diperkuat GCG-nya itu seperti halnya di perbankan. Karena sekarang itu yang lebih
leading itu adalah perbankan. Nah, IKNB dan pasar modal itu memang karena sifatnya pasar modal itu kan sangat transparan gitu ya. Itu diuntungkan karena memang kalau mau masuk listed itu mau nggak mau kan harus transparan. Tetapi yang paling lemah menurut saya adalah IKNB, Industri Keuangan Non-Bank. Nah, ini tidak ada cara lain sebenarnya, sebaiknya mengikuti yang paling leading, yaitu perbankan. Jadi semuanya diarahkan bagaimana supaya sama kuatnya seperti halnya juga perbankan. Nah, peranan dari Komite Nasional Kebijakan Governance itu adalah antara lain adalah menyusun pedoman-pedoman. Di samping menyusun, terus terang sih, kalau kita mengacu kepada survei yang dilakukan, rating atau survei yang dilakukan oleh Asian Corporate Governance Association, ya, kita selalu ditempatkan, terus terang meskipun kita berupaya untuk berbuat sebaik-baik mungkin, tapi posisinya selalu ditempatkan di yang terbawah gitu, atau istilahnya 11-12 dengan Filipina lah gitu kira-kira. Kadang Filipina di bawah, kadang Indonesia di bawah gitu ya. Nah, menurut saya kita perlu membuat semacam roadmap ya. Bagaimana caranya supaya kita secara konsisten itu kita improvementnya itu bisa memperbaiki rating itu, misalnya seperti itu.